dan juga banyak kerugian. Sudah divaksin kemudian sakit dan halal untuk divaksin. Ikuti terus BDTV Cacamnyan dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share. BDTV, channel informatif, kreatif, natural, obrolannya serius tapi ada canda tawa. BDTV Cacamnyan. Kamis pagi, 14 Januari 2021, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersya menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 Sinovac di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Sesuai jadwal, Jumat pagi 15 Januari, vaksinisasi akan dilakukan kepada Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Bengkulu di Rumah Sakit Harapan dan Doa atau RSHD yang tujuannya untuk membentuk sistem kekebalan atau imun dengan menghasilkan antibodi agar bisa melawan virus penyebab COVID-19. Setibanya di RSHD, Helmi Hasan dan Dedi Wahyudi bersama unsur Forkopimda lainnya mengikuti tahapan vaksinisasi mulai dari pendaftaran, screening, penyuntikan vaksin, dan yang terakhir observasi. Namun saat di screening, Helmi Hasan dan Dedi Wahyudi dinyatakan tidak dapat divaksin karena mempunyai beberapa gejala penyakit. Meskipun tidak bisa divaksin, Helmi Hasan menghimbau masyarakat untuk tidak takut divaksin karena vaksin sudah teruji klinis dan halal. Menurutnya, vaksinisasi dilakukan untuk menyudahi persoalan COVID-19 dan mengakhiri pembatasan-pembatasan kegiatan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala tanpa pembatasan. ini menunjukkan bahwasanya pemerintah Kota Bengkulu dan masyarakat Kota Bengkulu menyambut baik vaksinisasi ini karena kita ingin menyudahi suasana yang kita rasakan selama ini, suasana yang penuh dengan ketidakpastian, karena memang COVID ini menjadi persoalan bukan hanya Kota Bengkulu tapi persoalan dunia. Kita merasakan bagaimana terjadinya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam semua kelompok ya, karena memang baik itu menghindari kerumunan sehingga kemudian ada pembatasan-pembatasan baik di rumah makan, pesta pernikahan dan sebagainya. Bahkan mungkin kita juga pernah mengadakan work from home ya, bekerja dari rumah, sekolah di rumah, dan beberapa program-program lainnya yang kita namakan kebiasaan baru itu. Ini membuat sebagian besar kita juga sulit menyesuaikan diri dan juga banyak kerugian ya, baik kerugian ekonomi dan sebagainya. Ketika ada yang meninggal dulu kala kita biasa begitu mengadakan takziah 3 malam dan kemudian semakin ramai semakin bagus, tapi hari ini harus dibatasi. Hal-hal yang seperti ini tentu tidak nyaman bagi kita semua, dan oleh karena itulah solusinya adalah vaksinisasi. Nah, vaksinisasi ini juga saudaraku sekalian perlu saya jelaskan bahwasanya ada ketakutan-ketakutan di tengah-tengah masyarakat, kekhawatiran soal kehalalannya bagi orang-orang yang mungkin Islam. Ada juga soal apakah kemudian ini ada dampaknya dan sebagainya. Belum lagi di media sosial yang banyak yang tidak bertanggung jawab, sudah divaksin kemudian sakit dan sebagainya, itu sudah terbantahkan semua. Ketika bicara kehalalan, maka kita harus yakin dan percaya dengan Majelis Ulama Indonesia yang negara ini memberikan kewenangan kepada mereka untuk menentukan apakah itu halal dan tidak. Yang kedua adalah soal bagaimana kemudian kemanfaatannya dan dampaknya. Itu juga sudah dijawab oleh Balai POM, dijawab juga oleh Ikatan Dokter Indonesia dan beberapa yang lainnya, sehingga saya katakan ini vaksin adalah insya Allah ya vaksin yang cukup bagus, yang kemudian setiap masyarakat tidak perlu ragu untuk melakukan itu. Dan ini tidak ada pemaksaan begitu, karena memang sebelum divaksin ada proses yang harus dilalui. Akan ditanya beberapa pertanyaan-pertanyaan medis, dan ketika kita memang dianggap bisa untuk divaksin, maka akan dilakukan vaksin itu. Bila mana belum, karena kita flu, karena batuk dan sebagainya, tensinya juga tidak bagus, itu tidak juga semena-mena langsung divaksin, tapi ditunda begitu. Hingga saudaraku sekalian, termasuk juga misalkan ibu hamil ya, ibu hamil tentu tidak juga termasuk kriteria itu, tapi mungkin setelah melahirkan baru dilakukan.
Oleh karena itu kepada masyarakat terutama Kota Bengkulu kami mengajak ayo kita sama-sama ya mendaftarkan diri kita, mendatangi tempat-tempat yang sudah ditentukan pemerintah untuk dilakukan vaksinisasi. Tujuannya sangat baik. Dan vaksin ini pemerintah pusat bahwa presiden kita sudah mengambil alih tanggung jawab pembayarannya sehingga bagi masyarakat ini free, gratis. Sehingga ini juga patut kita syukuri. Ini mungkin terima kasih semuanya kepada masyarakat, kami menghimbau dan mengajak ayo kita sama-sama mensukseskan vaksinisasi ini agar kemudian kita bisa kembali hidup sebagaimana dahulu kala, kita bisa silaturahim, kita bisa beribadah sebagaimana mestinya, kita juga bisa makan di tempat makan tanpa harus kemudian sibuk dengan aturan-aturan protokol COVID ketika COVID sudah bisa dikatakan Kota Bengkulu aman dari COVID-19 ini. Yang dirasakan apa Pak tadi Pak? Gimana? Yang dirasakan setelah divaksin? Enggak, sudah di screening tadi. Screening orang yang pernah terkonfirmasi COVID tidak boleh dilakukan. Orang yang terkena penyakit tertentu begitu itu juga tidak boleh. Begitu. Sehingga tadi dari screening tadi saya tidak diperkenankan untuk dilakukan vaksinisasi COVID-19. Selain Pak Wali tadi siapa lagi Pak Wali? Ada Bu Kajari, ada Pak Dandim, ada Pak Wakil Wali Kota, ada Pak RRI, ada juga Ketua MBMA. Begitu. Dan seluruhnya nanti akan dilakukan begitu. Pak Wali tadi tidak diperkenankan karena karena ada beberapa alasan medis. Ada alasan medis ya. Begitu, dan juga pernah dikonfirmasi positif COVID oleh pemerintah provinsi. Begitu ya. Soal vaksinisasi yang dianjurkan pemerintah pusat tersebut ditanggapi politisi Golkar Zulkarnain Kakajodo. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu takut divaksin karena selain vaksin tersebut sudah teruji, yang dilakukan pemerintah pusat untuk menganjurkan masyarakat untuk vaksin tentunya memiliki alasan yang kuat, yaitu untuk kebaikan seluruh warga negara Indonesia. Gubernur semua, bupati, wali kota semua harus divaksin duluan. Ini sudah dilakukan hari ini. Presiden, menteri, gubernur, para pimpinan-pimpinan kita. Artinya ini membuktikan bahwa didahulu kepada mereka baru kita masyarakat. Artinya dari kita masyarakat sangat memerlukan vaksin ini dan mudah-mudahan tidak ada masalah. Apalagi Majelis Ulama Indonesia sudah mengatakan halal untuk divaksin. Oke, Dina. Nah ini kan heboh juga terkait banyak penolakan, terutama di pusat juga. Itu kalau pandangan dari Kando gimana itu Kando? Ya, yang menolak itu saya kira mereka yang membuat keputusan seperti Ibu Ciptaning. Nah, seharusnya dari awal-awal ya ngotot lah, jangan ketika barang sudah ada baru menolak. Itu kan hal yang saya pikir sangat merugikan dari segi untuk vaksin itu sendiri. Kan sudah ada tuh untuk ini. Kalau memang dikaji lebih awal, kemudian bagaimana sampai ke masyarakatnya, harus dari awal disosialisasikan. Juga sudah sosialisasi oleh masyarakat. Pada prinsipnya kita siap divaksin. Berarti menurut Kando vaksin ini aman kan ya? Aman. Meskipun kemarin ada juga belum ada uji 3 kali ke BPOM. Ya, kalau saya begini, kalau Balai POM kan sudah tuh kalau tidak salah. Dan saya meyakini kita ada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, apa sih yang kita rakyat Indonesia, terutama kita umat beragama ini, kita percaya Majelis Ulama. Majelis Ulama kan sudah mengatakan itu halal, ya, berarti boleh untuk divaksin. Jadi masyarakat jangan takut kan ya? Enggak usah khawatir. Ya, kalau memang akibat daripada itu kan segala sesuatu kita tetap berusaha, kemudian tetap kita berdoa, dan ajal rezeki maut kita di tangan Allah SWT. Ya, soal denda kan dong? Soal denda gimana nih kira-kira untuk masyarakat dan sanksi itu? Ya denda begini aja, itu kan soal ya asli masyarakat juga tidak perlu ditakut-takuti lah. Artinya ini kan soal bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat. Nah, kita lihat aja 1 minggu ini kalau presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati se-Indonesia tidak mati akibat vaksin, ayo kita rame-rame. Nah, kita datang ke puskesmas atau tempat yang disiap untuk menjadi vaksin.